Harga plastik dilaporkan naik signifikan di berbagai daerah. Kenaikan ini ramai dibahas di media sosial setelah pelaku usaha mengeluhkan lonjakan biaya kemasan. Harga plastik yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 meningkat hingga sekitar Rp16.000 per pak. Para ahli telah memperingatkan potensi kenaikan ini sejak awal konflik di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya dengan NIM 060312824935. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satu permasalahan yang baru-baru ini terjadi atau yang sedang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, yaitu kenaikan harga plastik. Dan bagaimana kenaikan harga plastik ini berkaitan dengan keadaan ekonomi makro di Indonesia. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui dulu mengapa harga plastik itu bisa naik sangat tinggi di awal tahun 2026 ini. Jadi penyebab plastik itu naik sangat tinggi salah satunya adalah dari bahan utama pembuatan plastik itu sendiri, yaitu nafta. Nah, nafta ini berasal dari penyulingan minyak bumi, yang dimana artinya ketika harga minyak itu naik, maka otomatis biaya untuk memproduksi si biji plastik ini pun ikut naik. Nah, alasan lainnya itu seperti konflik di Selat Hormuz, yang dimana kita ketahui Selat Hormuz itu adalah jalur perdagangan minyak dunia yang sekitar 20% dari total konsumsi minyak dunia melewati jalur sempit ini. Dan berita yang telah tersebar sebelumnya menyebutkan bahwa si Selat Hormuz ini ditutup karena adanya konflik Iran dan negara-negara barat. Nah, karena berita ini, otomatis ketakutan pasar dengan pasokan minyak mentah itu menyebabkan spekulasi harga, karena gas alam dan minyak adalah bahan polimer, maka harga plastik global pun naik drastis. Nah, selain Selat Hormuz, gangguan dari jalur laut lain seperti Laut Merah ataupun terusan Suez yang memperparah keadaan, karena kapal tanker yang membawa bahan baku plastik yang harusnya itu bisa melewati Selat Hormuz itu harus memutar jauh untuk menghindari zona konflik Selat Hormuz tadi. Nah, hal ini meningkatkan biaya asuransi kapal dan biaya bahan bakar kapal itu sendiri, karena dia akan memutar untuk menghindari konflik di Selat Hormuz tadi. Nah, di Indonesia dan sebagian biji plastik yang masih impor itu menambah dan ditambah dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang per hari ini kita ketahui tembus di 17.300 rupiah per 1 US dollar, menambah mahal harga bahan baku plastik saat dikonversikan rupiah itu ke dalam dolar. Nah, itulah tadi penyebab mengapa harga plastik naik gitu. Nah, lalu apa kaitannya kenaikan harga plastik ini ke ekonomi makro di Indonesia? Nah, jadi kenaikan harga plastik ini sangat berdampak pada ekonomi Indonesia, karena seperti yang kita ketahui, plastik ini digunakan oleh hampir seluruh industri yang ada di Indonesia, dan bahkan sampai ke UMKM untuk memasan produk-produknya. Dan karena plastik ini adalah komponen utama dari pengemasan tadi, maka ketika harga biji plastik ini naik, maka biaya produksi pun naik, terutama untuk barang-barang konsumsi. Nah, produsen biasanya tidak bisa menyerap seluruh kenaikan biaya tersebut, sehingga mereka membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen. Dengan apa? Dengan menaikkan harga jual produknya. Nah, hal ini menyebabkan kenaikan harga indeks harga konsumen secara nasional, yang kita kenal sebagai inflasi tarikan biaya atau cost push inflation. Nah, di sisi lain, kalau inflasi pada barang-barang harian yang menggunakan kemasan plastik ini naik, menyebabkan pendapatan real masyarakat pun menurun, dan masyarakat akan mengurangi konsumsi barang non-primer untuk menutupi kenaikan harga si plastik ini ataupun untuk menutupi kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, penurunan konsumsi ini
secara langsung dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi atau PDB di Indonesia. Dan adapun dampaknya di sisi neraca perdagangan. Dan di sisi neraca perdagangan, kenaikan harga plastik global berarti Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak devisa untuk mengimpor bahan baku yang sama atau bahan baku plastik tadi. Nah, jika nilai impornya itu meningkat tajam, sementara ekspornya itu stabil, maka neraca perdagangan bisa mengalami defisit atau surplusnya itu menyusut. Nah, hal ini memberikan tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang akan memperparah kondisi dari rupiah sekarang. Nah, dampak lainnya di sektor manufaktur seperti industri yang margin keuntungannya tipis seperti UMKM makan ringan mungkin terpaksa mengurangi skala produksinya atau bahkan bangkrut karena tidak sanggup membeli kemasan plastik yang mahal tadi. Nah, perlambatan di sektor manufaktur ini akan menghambat target pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pun dia akan beresiko meningkatkan angka pengangguran. Lantas, sebagaimana solusi yang dapat diterapkan pemerintah ataupun untuk masyarakat seperti kita agar dampak dari kenaikan harga plastik ini tidak terlalu besar terhadap perekonomian? Nah, jadi salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dapat memberikan potongan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang menggunakan plastik daur ulang. Nah, hal ini akan mengurangi kebutuhan terhadap biji plastik murni yang harganya sedang melonjak tinggi. Nah, pemerintah juga harus mempercepat riset dan industri bioplastik yang berbahan baku lokal seperti dari pati singkong atau rumput laut dan juga bisa dari serat sawit. Dan beralih ke bahan organik ini, ketergantungan industri terhadap harga minyak mentah dan impor biji plastik dapat dikurangi. Dan untuk Bank Indonesia perlu memastikan ketersediaan dolar bagi importir bahan baku industri melalui instrumen moneter agar mereka tidak terjebak harga kurs rupiah yang fluktuatif. Nah, untuk masyarakat seperti kita dapat mengurangi permintaan terhadap plastik sekali pakai dengan masif. Contohnya itu dengan membawa tas belanja atau botol minum sendiri dan wadah makanan sendiri yang dapat mengurangi beban biaya pengemasan yang sedang mahal. Nah, serta masyarakat juga dapat beralih ke produk-produk dengan kemasan sistem isi ulang yang biasanya lebih murah karena tidak terbebani biaya kemasan plastik yang sangat mahal di setiap pembeliannya. Nah, itulah tadi analisis dari studi kasus saya atau dari permasalahan saya, yaitu naiknya harga plastik terhadap ekonomi makro di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.